pasti luar biasa dong ya. Oke, Kak Cindy mau ingatkan dulu sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, adik-adik menyiapkan dulu Alkitabnya dan juga uang persembahan. Dan jangan lupa adik-adik sudah berpakaian dengan rapi. Oke, Kak Cindy akan berikan waktu untuk adik-adik saat teduh terlebih dahulu. Ya, untuk mengawali ibadah kita hari ini, Kak Cindy undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu buah pujian dengan semangat diambil dari Kidung Ceria nomor 278, Hati-hati Tanganku. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih karena sudah menjaga kami sepanjang malam dengan tidur yang nyenyak, dan kami bisa duduk dengan tenang pada saat ini untuk beribadah dalam nama Bapa. Bapa, berkatilah juga Kak Cindy, tim musik dan juga Bunda Puji nanti yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sekiranya ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Kami ucap syukur dan berdoa Tuhan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, silakan duduk dan sekarang kita akan mengangkat satu buah pujian dari Kidung Ceria nomor 17, Burung Pipit yang Kecil. Firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 1-8. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidup tentu untuk berpegangan kepada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegangan pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Ya, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu buah pujian dari Kidung Ceria nomor 280, Tiap Waktu.
Bagaimana kabar kalian? Sehat semua kan? Hari ini kita bersama-sama masuk dalam IMPA. Sekarang kita akan bersama-sama menyiapkan pembacaan firman Tuhan. Dipersiapkan Alkitabnya dari kitab Hosea pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Kalau sudah dibuka, Bunda ajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kasih sayang dan penyertaan yang Tuhan berikan. Hari ini kami boleh menikmati hari baru ciptaan-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong urapi kami agar kami dapat mengerti dan dengan pertolongan Tuhan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Hosea pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Bunda ajak semua berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisriel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah, yang menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. 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 Ya, anak-anak, firman Tuhan hari ini bercerita tentang Bapak Hosea. Anak-anak pernah mendengar cerita tentang Bapak Hosea? Ya, Bapak Hosea adalah seorang utusan Allah. Arti nama Hosea adalah Allah yang menyelamatkan. Nah, anak-anak, Tuhan mengutus Bapak Hosea untuk menyampaikan pesannya kepada umat Israel di bagian utara. Bapak Hosea memiliki seorang istri bernama Gomer. Nah, anak-anak, dari pernikahan tersebut, Bapak Hosea memiliki 3 anak. Yang pertama bernama Yisriel, yang kedua Lo Ruhama, yang ketiga Lo Ami. Nah, anak-anak, bangsa Israel yang berbuat jahat kepada Allah,
membuat Allah sedih karena bangsa Israel banyak yang menyembah dewa-dewa, patung-patung buatan tangan mereka sendiri. Mereka sudah tidak taat dan setia kepada Allah. Oleh sebab itu, Allah mengutus Bapak Hosea untuk menyampaikan pesan Allah tersebut. Nah, anak-anak, Bapak Hosea sudah menyampaikan pesan Allah, tetapi umat Israel tidak mau kembali kepada Allah. Mereka tetap tidak setia, mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, Allah akan memberi hukuman kepada bangsa Israel yang tidak taat kepada Allah. Nah, anak-anak, pada hari ini, Minggu tanggal 2 Mei, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Firman Tuhan mendidik kita juga. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tetap setia kepada firman Tuhan. Kita mau taat, menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Ya, cara kita mau taat kepada firman Tuhan adalah kita mau rajin datang mengikuti IMPA, kita mau taat pada perintah papa mama, dan tentunya kita juga mau taat pada bapak ibu guru. Caranya dengan kita menjalankan semua perintah mereka, kita mau turuti nasihat mereka. Nah, anak-anak, seperti Tuhan, apabila kita tidak taat, kita tidak setia, maka Tuhan akan sedih. Demikian juga orang tua kita tentu akan sedih dan juga mungkin akan menghukum kita kalau kita tidak taat pada perintah mereka. Nah, oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau dididik oleh firman Tuhan melalui orang tua kita dan guru-guru kita. Ya, anak-anak, melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini, biarlah kita boleh melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, supaya kita membuat hati senang, bukan membuat Tuhan hatinya sedih. Demikian anak-anak firman Tuhan yang boleh Bunda sampaikan dan kita bisa melakukan dalam hidup kita. Amin. Ya, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar yang telah disampaikan oleh Bunda Puji, kita angkat satu buah pujian dari Kidung Ceria nomor 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Kita bersama-sama akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk sekolah kita semua, supaya anak-anak senantiasa dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan nyata kami rasakan, kasih-Mu senantiasa dalam hidup kami. Bapa yang baik, saat ini kami datang kepadamu, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan sudah memerintahkan Bapak Hosea, biarlah kami boleh belajar. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, mau menjadi anak-anak yang mau dididik oleh firman Tuhan. Karena kami tahu itulah yang Tuhan kehendaki dan firman Tuhan akan senantiasa menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati para pemimpin kami dari tingkat pusat, Bapak Presiden beserta dengan jajaran kabinetnya, demikian juga pemimpin di daerah kami, kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan takut akan Tuhan.
Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam kegiatan bersekolah mereka. Tuhan tetap jaga dan lindungi dalam setiap kondisi. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan senantiasa kepada mereka. Mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Dan jadikan mereka anak-anak yang lemah lembut, yang mau dididik. Karena kami tahu Tuhan senantiasa mendidik kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, untuk memberikan persembahan, Kak Sini mau mengingatkan adik-adik supaya persembahannya dilipat dengan baik, lalu dititipkan ke orang tua, supaya nanti orang tua yang membawa ke gereja. Oke, untuk membawa persembahan kita angkat satu buah pujian dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya, mari kita bersatu di dalam doa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala hal yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur Bapa ketika kami pada saat ini bisa diberikan kesempatan untuk memberikan apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, walaupun jumlahnya sangat sedikit yang kami telah berikan kepadamu Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati persembahan ini dan Engkau akan memberkati majelis jemaat yang akan menggunakannya Bapa. Bapa, berkatilah juga untuk kedua orang tua kami dalam pekerjaannya Tuhan. Kami ucap syukur Bapa dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita angkat satu buah pujian dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Mari bangkit berdiri. Baitnya pertama dan kedua. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sudah mendengar firman Tuhan dan tibalah kita akan bersama-sama mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kembali menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih sayang dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan dan biarlah itu boleh menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Jadikan kami semua pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon Tuhan memberkati anak-anak kami dalam kehidupan mereka bersama dengan orang tua yang dikasihi dan kami sebagai pelayan-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ya adik-adik, ternyata kita sudah sampai di ujung ibadah kita hari ini. Kak Sini mau mengingatkan adik-adik untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak, dan supaya adik-adik bisa tidak pergi di tempat yang banyak orangnya ya, supaya kita tetap bisa menggunakan protokol kesehatan. Oke adik-adik, sampai berjumpa di ibadah IHMPA
minggu depan. Oke, tetap semangat walaupun kita di rumah aja. Oke, 1, 2, 3, Immanuel.